Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa mujabbat tabsyir biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Ibu Imam Syekh, Ibu Imam Gampong, Ibu Imam Rawatib, dan para ulama dan para guru-guru sekalian yang berhadir di tempat yang berbahagia ini, ayah bunda yang saya cintai dan jamaah yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melakukan salat zuhur berjamaah dan beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan hidayah Islam. Baik, insyaallah ini pertemuan ketiga kita. Kita akan membahas tentang halal dan haram dengan bab 2, bab tsani, yaitu tentang al-halal wal haram fil hayati syakhsiyatul muslim. Halal haram dalam tatanan kehidupan individu muslim. Ini merupakan salah satu fenomena di mana banyak hal yang menjadi pembahasan utama dalam saat kita menjelaskan tentang halal dan haram. Pertama sekali tentang fil at'imah wal ashribah, di dalam makanan dan di dalam minuman. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Qaradawi itu menjelaskan tentang beberapa jenis makanan dan minuman, yang dimana makanan yang memang diharamkan itu adalah diantaranya itu adalah bangkai. Kenapa Allah mengharamkan bangkai kepada kita? Dikarenakan fitrah manusia, secara tabiat manusia itu tidak ada satu orang pun yang mau memakan bangkai. Kenapa? Dikarenakan itu akan merendahkan harga diri mereka. Cobalah lihat, kalau seandainya kita ketemu dengan ayam di pinggir jalan yang sudah mati, tidak ada satu orang pun yang kepingin ambil ayam tersebut dibawa pulang untuk dimakan. Ini secara logika dan secara naluri manusia. Selapar apapun kita, kalau misalnya kita melihat ada kambing mati di pinggir jalan, ada lembu mati, tidak ada yang mau untuk makannya. Kenapa? Karena memakan bangkai itu adalah merendahkan martabat manusia. Ini satu hal yang memang dibenamkan fitrah manusia dalam jiwa kita. Di saat seseorang memakan bangkai, itu berarti dia sudah merendahkan dirinya, sehingga dia tidak mau dan tidak akan pernah mau untuk memakan bangkai. Nah, jadi permasalahan hari ini, kenapa juga ada orang mau makan bangkai? Ini menjadi permasalahan kepada kita. Kenapa? Bangkai itu dimakan sesama hewan, karena itu adalah makanan mereka. Siapa yang makannya? Kalau misalnya ada binatang yang sudah mati, kucing mati, ini mati, misalnya ada terbengkalai seperti itu, dimakan oleh binatang-binatang yang lain. Maka secara fitrah manusia, bangkai itu dimakan oleh sesama binatang, bukan dimakan oleh manusia. Ini yang perlu kita renungi bersama. Walaupun dalam sebuah sirah itu dijelaskan saat Abdullah ibnu Mubarak, itu ulama besar dan orang yang paling sufi, ya. Kalau di dalam kitab sufi, di kitab tasawuf, beliau itu digelar dengan orang yang tasawuf, orang yang paling hebat, orang yang paling alim pada masa itu, Abdullah ibnu Mubarak. Dan saya sudah pernah menceritakan di dalam majelis ini, beliau suatu hari ingin naik haji, tahun itu ingin naik haji. Tapi beliau tidak jadi naik haji. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada seorang armalah, seorang janda yang mengais makanan di tong sampah,
Pada saat dia mengais makanan tersebut, dijumpailah ada bangkai ayam. Diambil, dibawa pulang ke rumah. Dia ikuti wanita tersebut. Apa yang terjadi? Sampai rumah, dia bersihin ayam, dimasak untuk anaknya. Dan dia mengatakan, Alhamdulillah, jangan engkau makan itu. Dia ambil semua harta dia, bekal dia untuk naik haji, diberikan kepada janda tersebut. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak. Ditunda, dia tidak jadi pergi haji. Kenapa? Karena masih ada saudaranya yang muslim, ya. Ini ulama besar. Ditunda dia pergi haji, diserahkan semua bekal dia naik haji. Lalu dia pergi kemana? Uzlah. Dia pergi ke padang pasir, menyembunyikan dirinya. Agar apa? Orang satu kampung lagi badannya masih Aceh, ya. Lagi yang nak ajak haji urang kah heboh tabuh kampung kan. Pulau nak dapat sejuk. Ya. Mandung ka hidupku. Nyo tonyo ajak haji. Mihan ada ajak. Macam demikian di kampung. Nah, begitu beliau pergi uzlah ke padang pasir, tidak pergi haji, apa yang terjadi? Orang-orang semua di Baghdad melihat beliau itu sedang memberikan pengajian di Masjidil Haram. Ya, nyo aulia, kon dukun, ya. Ha mungkin nya dukun di lagi dalam Masjidil Haram. Nya na ilmu zahir roni kupa ni dalam Masjidil Haram. Jadi duduk beliau itu menceritakan dan membuat pengajian, dan semua orang-orang di Baghdad pada saat itu menanyakan, oh hebat sekali Allah Mubarak memberikan pengajian. Pulang dia ceritakan ke orang-orang Baghdad, dia melihat Abdullah bin Mubarak pergi haji, dan dia dimimpikan bertemu dengan Rasul, ya, bahwasanya yang dilihat oleh orang Baghdad itu adalah malaikat yang menyerupainya. Ini sebuah keikhlasan. Jangan pernah saudara kita di Aceh ini yang makan bangkai. Ini ingin pesankan, ya. Jangan pernah orang Aceh baju bangkai. Omnya galak roh ke home. Nah, bagaimana yang maksud dengan galak roh? Ini akan kita bahas nanti ke depan. Oke? Biar kita bisa mengetahui referensi tentang bangkai itu sendiri, maka ada beberapa istilah bangkai. Yang pertama sekali adalah al-munkhaniqah, binatang yang dicekik. Al-munkhaniqah itu adalah binatang yang dicekik. Nama no tercekik, mati nyam bangkai. Nah kameng tercekai, mati nyanyi ke bangkai. Itu disebut juga dengan dalam istilah fikih al-munkhaniqah. Yang kedua adalah al-mawqudhah, yang dipukul dengan benda keras. Tak nalu mogok pura-pura bangai buam juga dah tepak dengan muga. Rubah mau mati. Nyanyi ke bangki. Itu dinamakan dengan al-mawqudhah, ya. Binatang yang dipukul dengan benda, ya. Dan yang ketiga al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah itu adalah binatang yang jatuh dari ketinggian. Kalau ayam nggak apa-apa, kalau jatuh dari ketinggian nggak mati dia. Mau dilempar dari mana pun bisa terbang dia. Burung juga bisa terbang. Ini kambing, misalnya jatuh dia, naik dia ke lantai 2 ini, main-main, jatuh ke bawah mati, jadi bangkai. Namanya dalam istilah fikih al-mutaraddiyah. Dan yang keempat an-natihah. An-natihah itu apa? Binatang yang saling berantem sesamanya. Banyak terjadi, ya, apalagi punya kebiasaan buruk. Di era-era tahun 80-an itu banyak sekali binatang yang berantem sendiri. Apa? Manok. Ya, urung kulit manok. Ya, manok matinya nya bangki. Walaupun kulit manoknya nya tetap harum, disya. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi seperti dulu maraknya. Dulu waktu kecil-kecil saya itu sudah ada lapaknya orang adu ayam. Mulai dari adu ayam, adu kameng, adu ungkut, macam nak kata jahiliyah zaman. Ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi. Ya. Sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya di Jawa itu sampai dengan kerbau diadu. Ya, sapi diadu. Semua binatang yang bisa diadu. Hobi nah. Nya kalian kau pakai yang hobi. Galak.
bahagia. Ini sebuah penyakit, ya. Dan binatang yang berantam sesama mereka, kalau mati itu menjadi bangkai. Dan yang terakhir, wama akal sabu', dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Ada burung tiba-tiba dimakan sama kucing, ya. Burungnya enak lah misalnya, buruju misalnya, ya. Enak dimakan, tapi dimakan sama kucing atau dimakan sama harimau, mati, disisakan. Dia harimau cuma gigit kepalanya aja, badannya ditinggalin, nggak boleh makan. Ya. Walaupun sudah disisakan seperti itu. Kenapa? Karena itu memang aturannya, kaidah halal dan haram. Ya, perlu diingat, ya. Yang pertama itu dicekik, dipukul dengan benda keras, nggak usah diingat bahasa Arabnya, ya. Susah nanti. Dicekik, dipukul dengan benda keras, jatuh dari ketinggian, berantam sesamanya, dan dimakan sama binatang buas. Ini akan menjadi bangkai kalau mati. Ini yang paling penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana perlakuan terhadap makanan binatang yang mati itu. Apabila terjadi dengan 5 unsur itu, maka mereka akan menjadi bangkai.